Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakas syukru wa lakas sana'u kama yanbaghi li jalali wajhika al-azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ja'alna min ibadikal muslimin, min ibadikal mu'minin. Allahumma afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan orang-orang yang bertakwa kepadanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menghinakan orang-orang yang durhaka dan bermaksiat kepadanya. Kita diciptakan olehnya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada lain adalah hanya untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu, kehidupan kita di dunia ini, misi kita hanya satu, yaitu ani'budullah wajtanibut taghut. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala taghut, menjauhi yang dikatakan semisal dengannya. Maka semuanya itu adalah tidak ada. Maka yang berhak untuk diibadahi hanya dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, salawat ma'assalam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, seluruh para sahabatnya yang setia, begitu juga seluruh para pengikutnya yang meniti jalannya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berada pada tanggal 14 Ramadan 1441 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 7 Mei 2020. Masya Allah, tidak terasa puasa kita sudah 14 hari. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh amal ibadah kita, wabil khusus puasa kita, dan mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas, mengambil faedah, yaitu nasihat dari surat yang ke-101, yaitu surat Al-Qari'ah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah.
yauma yakunun nasu kal farashil mabsuth wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qari'ah, yaitu Al-Qari'ah. Apa yang mal qari'ah? Apa itu Al-Qari'ah? Dan apa yang engkau ketahui tentang Al-Qari'ah tersebut? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang berterbangan. Begitu juga gunung-gunung seperti kapas yang berterbangan. Adapun bagi orang-orang yang berat timbangan baiknya, maka dia berada pada kehidupan yang sangat menyenangkan. Dan barang siapa yang timbangan kebaikannya lebih ringan, maka tempatnya adalah hawiyah. Apa yang kalian ketahui tentang hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Mufradat Al-Qari'ah, ya, yaitu bermakna kiamat. Farash, binatang yang kecil, serangga. Mabthus, yang bertebaran. Ihni atau ihnun bermakna kapas atau sesuatu yang sangat ringan. Manfush, yaitu berterbangan. Hamiyah, panas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala meletakkan ayat ini atau surat Al-Qari'ah yaitu pada nomor 101. Dan ayat ini tergolong ayat Makkiyah yang ayatnya ada 11 ayat. Maka dalam surat Al-Qari'ah ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam tafsirnya, yaitu Aisarut Tafasir, ya, tadammanat ayatuha al-ihda asyrata ayatan wasfan li'aqidatil ba'si wal jaza, yaitu menjelaskan tentang keyakinan tentang hari kebangkitan dan hari pembalasan, yang mana hari ini diingkari oleh orang-orang musyrik. Bahkan mereka wabaliu, ya, mereka bahkan mengingkarinya bukan hanya sedikit, tidak, bahkan berlebihan. Maka di dalam Al-Quran pun mereka menantang, ya, apakah kami nanti akan diciptakan? Masa iya? Menantang, berlebihan, ya, berlebihan, tidak percaya, bahkan tidak percaya biasa saja, tidak percaya dengan hal ini sudah termasuk kufur, apalagi berlebihan. Ini orang kafir Quraisy saat itu. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya di sini Allah turunkan Al-Qari'ah. Qari'ah yang bermakna hari kiamat. Qari'ah yang berasal dari kata qara'a, yang berbeda dengan qara'a.
Qara'a menggunakan hamzah artinya membaca. Qara'a yaqra'u. Kalau ini qara'a, ya, qara'a yang artinya adalah hari kiamat atau memukul atau mengetuk al-qiyamah, ya. Maka qari'ah di sini adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Allah juga namakan hari kiamat itu dengan al-haqqah, ya. Allah juga namakan dengan yaitu al-qiyamah. Allah juga namakan dengan istilah al-ghasyiyah, ya. Banyak namanya tentang hari kiamat ini, ya. Maka di sini menunjukkan taqra'un nas bi ahwaliha. Kenapa dinamakan al-qari'ah? Bahwasanya manusia saat itu dalam keadaan ketakutan yang sangat-sangat mengerikan. Disebabkan karena apa? Terkejut. Qara'a, karena terjadi hari kiamat. Kita saja bayangkan kemarin terjadi gempa bumi saja, ya, yang kemarin terakhir yaitu pada Gunung Agung terjadi gempa bumi yang sampai, ya, hampir banyak korban saat itu. Itu saja ketika terjadi gempa, subhanallah, kita berlarian dalam keadaan takut. Bahkan banyak, ya, di kalangan kita, tidak sedikit dari kalangan kita berteriak Allah, Allah, Allah. Kenapa? Karena semua sudah bingung. Di sini dikatakan dengan al-qari'ah. Bayangkan, ini baru gunung yang dikatakan baru hanya sekedar mengeluarkan asap atau terjadi gempa bumi. Bayangkan saat itu Allah munculkan hari kiamat saat itu. Bahkan dalam firman lain, ya, Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya saat itu manusia yang bunting pun bisa melahirkan dalam kondisi hari kiamat. Maka Allah tanya di sini, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Apa itu? Bahwasanya al-qari'ah. Apa yang kamu ketahui tentang al-qari'ah itu? Maka Allah katakan di sini, ya, wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada saat itu manusia, ya, asyraful kainat al-ardiyah. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan, yaitu, ya, penghuni di bumi ini yang paling mulia adalah manusia. Sehingga manusia yang mulia saat itu, ya, al-kainat al-ardiyah, ya, di muka bumi ini apa? Yakunu, mereka saat itu betul-betul seperti apa? Farash, ya, farash. Farash itu adalah serangga yang sangat-sangat kecil. Kalau kita laron, ya. Manfush, yang mana mereka apa? Berterbangan dan berdesak-desakan keluar. Hewan ini biasanya keluar di malam hari karena melihat ada cahaya, dan terbangnya tidak terarah, sehingga ada yang bertabrakan, ada yang berdesakan dan sebagainya, saking banyaknya. Maka kalau kita lihat, kalau pas musim laron, ya, ketika lampu kita nyalakan, pasti dia akan berada di bawah lampu tersebut berterbangan. Kenapa sampai muncul tabrakan dan sebagainya, bahkan mereka berjatuhan? Maka di saat itu nanti, ya, dijadikan penglihatan, ya, mata manusia saat itu melemah. Sehingga apa? Bingung, dalam keadaan bingung. Melihatnya, apa namanya? Jadi melihat saat itu tidaklah lagi fokus. Kenapa? Yang penting lari. Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhi. Semua akan lari, semua akan lari. Bahkan terakhir Allah katakan bahwasanya wa sahibatihi wa bani. Dia akan lari dari anak dan istrinya, akan dia tinggalkan. Saat itu adalah sendiri-sendiri. Ya, farashil mabsus.
yaitu seperti hewan yang kecil yang berterbangan dalam keadaan bingung. Ya, bukan hanya sekedar bingung, tapi ketakutan ditambahkan dengan ketakutan. Kemudian Allah katakan lagi, bukan hanya manusia, Allah jadikan jibal, Allah jadikan gunung-gunung manfush, Allah hancurkan sehingga diibaratkan di sini manfu'ah jibal kal ihni. Ihni di sini adalah, yaitu ada yang mengatakan bulu domba, ada yang mengatakan ihni di sini adalah yaitu kapas. Sama. Bulu domba atau kapas ini menunjukkan sesuatu yang ringan. Kita tiup sedikit saja, dia akan berterbangan kemana-mana. Gunung dijadikan seperti itu. Bayangkan, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja menghancurkan batu yang mungkin diameter 1 meter, ya, itu sudah Masya Allah, sudah sangat-sangat sulit. Apalagi gunung yang sebesar itu. Ya, yang sebesar itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan berkeping-keping. Ya, bahkan dikatakan berterbangan. Bayangkan, batu yang segini saja kalau kita pecahkan, bayangkan berapa debunya, apalagi yang gunung sebesar itu. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bayangkan kita punya gunung. Di Bali ada gunung Uhud, ada gunung Batur. Ingat, semua gunung di seluruh dunia ini, Pak, Allah akan hancurkan. Ya, akan dijadikan ya semacam debu, dijadikan yang kecil-kecil. Ya, berterbangan. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, batu yang begitu keras dihancurkan, bagaimana dengan yang lain? Subhanallah. Allah katakan lagi, fa amma man saqulat mawazin. Barang siapa yang berat timbangannya, timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'isyatir radiyah. Dia berada pada kehidupan yang sangat-sangat menyenangkan. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam golongan ini. Amin. Dia dalam keadaan kehidupan yang sangat-sangat menyenangkan, sangat menyenangkan. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kegundahan, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada sama sekali. Yang ada hanya menyenangkan. Orang yang masuk ke dalam surga, dia kekal di dalamnya. Kekal. Dia hanya tinggal menikmati apa yang dia lakukan ketika dunia. Menikmati kebaikan-kebaikan yang sudah dia kerjakan. Ibadah-ibadah yang selama ini yang dia lakukan di dunia, yang lillahi ta'ala, mengikuti sebagaimana contohnya Rasul SAW. Nanti di hari di kiamat dia akan merasakan nikmatnya, bagaimana nikmatnya surga, bagaimana nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tentu ini adalah menjadi tujuan kita semua. Kemudian Allah katakan, wa amma fahuwa fi 'isyatin wa amma man khaffat mawazinu. Adapun golongan yang kedua, yaitu yang ringan timbangan kebaikannya, lebih ringan ditimbang oleh Allah. Timbangan kebaikannya lebih ringan daripada timbangan keburukan. Allah katakan fa ummuhu hawiyah. Maka di sini dikatakan ummuhu hawiyah. Maka tempatnya, ya, ummu, bahasa ummu di sini, ya, hawiyah adalah neraka, sebagaimana yang kemarin kita bahas, ya. Jadi hawiyah adalah salah satu nama, yaitu salah satu sifat neraka atau nama neraka, hawiyah. Maka tempatnya ummu di sini ada yang memaknai dengan istilah yang bermakna otak, ya, otaknya. Jadi nanti ketika dia dimasukkan ke neraka hawiyah, dilemparkan ke neraka hawiyah, kepalanya yang terlebih dahulu jatuh. Bukan kakinya, tapi kepalanya. Sehingga ummu di sini otaknya. Jadi otaknya yang terjatuh terlebih dahulu.
maka dikatakan fa ummuhu hawiyah. Dikatakan dengan bahasa ummu di sini. Padahal kalau ummu itu artinya ibu. Kenapa? Karena ibu itu adalah tempat kembalinya anak-anak. Anak-anak kalau merasa bagaimana dan sebagainya, maka biasanya dia akan kembali kepada ibunya. Biasanya dia akan lebih banyak curhat kepada ibunya. Sehingga dikatakan orang-orang yang ringan amalan solehnya, amalan kebaikannya, nanti di hari kiamat tempatnya adalah hawiyah. Allah tanya, wa ma adraka ma hiyah? Tahu kamu apa itu hawiyah? Ya. Tahu kamu apa itu hawiyah? Allah katakan narun hamiyah, yaitu api yang sangat-sangat panas. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, api kita di dunia ini, masya Allah, sudah terasa panas. Bahkan kita bisa mengatur kadar panasnya. Apalagi kalau yang ngelas itu bisa melebihi daripada, ya, bisa panasnya lebih panas daripada kompor biasa. Kenapa? Karena dia harus membakar lebih cepat. Ya, maka api di dunia ini belum sebanding dengan api di neraka. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi allati yuqidu ibnu Adam." Api yang dihidupkan, api yang dinyalakan oleh manusia, juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam, adalah hanya 1 dari 70 bagian dari panasnya api neraka jahanam. Hanya 1 berbanding 70. Qalu, maka para sahabat mengatakan, wallahi, demi Allah, in kanat lakafiyah, ya Allah, di dunia saja untuk membakar sudah cukup. Untuk membakar sudah cukup, apalagi kita di Bali ada mayat yang dibakar, ya, sudah cukup bisa membakar. Bayangkan, maka sahabat mengatakan, yang api di dunia saja sudah cukup untuk membakar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasannya, maka sesungguhnya api di dunia ini, ya, jadi panasnya itu berapa? 69 kali lipat, masih di atasnya panasnya. Jadi, ya, api neraka jahanam itu bahwasannya di tingkat 70, sedangkan ini adalah tingkat pertama saja. Ya, api neraka jahanam di tingkat yang 70, bayangkan. Sehingga Allah katakan narun hamiyah, yang betul-betul membakar. Subhanallah. Apakah kita akan hancur? Ya, betul hancur. Allah sudah katakan di dalam surat Al-Humazah, Allah katakan, "Ama adraka mal hutamah." Sifat neraka adalah hutamah, yaitu menghancurkan. Allah hancurkan. Tetapi apa? Setiap hancur badan ini, setiap hancur tubuh ini, Allah akan jadikan baru lagi. Baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Diganti lagi dengan yang baru, disiksa lagi, dihanguskan lagi, dihabiskan lagi, dimusnahkan lagi, dibalikkan lagi, terus. Berarti di neraka, orang-orang yang masuk ke dalam neraka, kaum muslimin dan muslimat, tidak ada waktu jeda sedikit pun, tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu istirahat. Kenapa? Ini adalah waktu saat itu, jadi manusia hanya menikmati apa yang sudah dia lakukan di dunia. Baik yang dia lakukan, baik yang dia terima. Jelek yang dia lakukan, jelek yang dia terima. Sesuai dengan apa yang dia tanam. Tidak mungkin Allah, innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzolimi hambanya, tidak akan menyalahi janjinya. Orang baik jalannya ini, orang baik tuh, ya, orang yang soleh
tempatnya ini. Orang yang toleh, orang yang kufur tempatnya ini. Allah sudah letakkan masing-masing. Maka di api neraka nanti Allah katakan, sehingga ya panasnya sangat luar biasa. Tadi dikatakan bahwasanya 70 kali lipat panasnya daripada api di dunia. Bahkan nanti dia akan dibelenggu di sana. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Dibelenggu, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sampai di sana, dibelenggu, dirantai, kemudian apa? Pintunya ditutup. Kenapa? Allah taala sudah mengatakan bahwasanya di neraka itu ada 7 pintu, laha sab'atu abwab. Maka pintu itu ditutup oleh Allah, ditutup rapat. Bukan hanya ditutup rapat, apa? Dipalang lagi. Bayangkan, subhanallah. Bahkan kalaupun bayangkan kita mau keluar dari neraka, wa ma hum bikharijina minan nar. Orang-orang yang sudah masuk, artinya orang-orang kafir yang berada di dalamnya, naudzubillahi min dzalik. Orang yang sudah masuk di dalamnya ketika dia orang kafir tidak mungkin bisa keluar. Wa ma hum bikharijina minan nar. Sallallahu alaihi wasallam pernah duduk-duduk dengan para sahabat. Kemudian ada suatu benda yang didengar oleh Rasulullah SAW, ada suatu benda yang jatuh kepada benda yang jatuh. Maka Rasul bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tahu apa benda tersebut? Maka sahabat mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasul yang tahu, yang paham. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, itu adalah batu yang dilempar 70 tahun yang lalu baru sampai di dasar neraka. 70 tahun. Bayangkan, batu yang dilempar 70 tahun baru sampai pada dasarnya. Kita saja, orang yang dilempar dari lantai 100 paling hitungan detik. Ini 70 tahun. Bayangkan berapa dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwasanya neraka adalah jangan main-main. Enggak apa-apalah di neraka. Ada orang-orang yang sekarang mengatakan enggak apa-apa di neraka, paling cuma sebentar. Na'udzubillahi min dzalik. Enggak usah bermain-main. Api di dunia saja, ya, di dunia kita saja kita enggak berani mau nginjek atau megang. Disentuh enggak berani, apalagi di neraka saat itu. Wal iyadu billah. Sehingga surat ini dinamakan dengan surat Al-Qari'ah, adalah surat untuk pelajaran, untuk tahdzir, peringatan bagi kita semua. Bahwasannya betul-betul seluruh amal kita berusaha luruskan amal kita. Kita berusaha melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha sekuat tenaga kita. Begitu juga larangan-larangan berusaha kita hindari. Tujuannya adalah supaya ini. Kenapa Allah sudah katakan orang yang baik, orang yang soleh tempatnya itu dan sebagainya. So, Allah sudah bagi. Tinggal kita sekarang mau apa tidak. Mudah-mudahan ini kita diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sombong, jangan pernah mengandalkan diri sendiri. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Meskipun hanya sekejap mata, sebentar saja mengandalkan diri sendiri, jangan. Minta sama Allah. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah membimbing kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, sehingga betul-betul kita hidup di dunia ini Rabbana afrigh alaina sabra, hidup dalam keadaan diberikan kesabaran yang tinggi, wa tawaffana muslimin. Mudah-mudahan Allah juga mewafatkan kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan membawa iman ini. Ini yang berat, dalam keadaan membawa iman. Insya Allah, mudah-mudahan di dalam Ramadan ini, apalagi ini detik-detik berbuka, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Kita adalah termasuk orang-orang yang kelak di hari kiamat nanti mendapatkan nikmatnya. Faman saqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dan mudah-mudahan kita dijauhkan
dari orang-orang yang faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wal iyadu billah. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kajian sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.